Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annyeonghaseyo, selamat bergabung, selamat berjumpa lagi di Hanguk Channel. Yang mana di channel ini kita belajar untuk mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan bujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah, di kesempatan video kali ini, apa materi yang akan kita bahas? Nah, untuk materi pembahasan pada pertemuan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana cara mensifati atau memberikan keterangan pada kata benda dengan menggunakan kata kerja atau kata sifat. Jadi misalnya seperti contoh kata benda, yaitu misalnya kita mengambil kata orang. Orang ini adalah kata benda. Dan kita akan mensifati orang ini bagaimana? Misalnya orang yang baik, orang yang buruk, orang yang pergi, orang yang datang. Jadi kata yang datang, yang pergi, yang baik, dan seterusnya itu adalah memberikan sifat atau memberikan keterangan pada kata benda yang disifatinya, yaitu kata orang tadi. Ya, kita berikan contoh lagi, misalnya kata perempuan. Perempuan ini adalah kata benda. Kita akan memberikan keterangan pada kata perempuan ini, yaitu perempuan yang baik, perempuan yang cantik, perempuan yang datang, perempuan yang pergi, dan seterusnya. Yang datang, yang pergi, yang cantik itu adalah memberikan keterangan atau mensifati sesuatu yang disifatinya, yaitu kata perempuan tadi. Jadi pembahasan kita kali ini yaitu cara memberikan sifat atau memberikan keterangan untuk kata benda dengan menggunakan kata sifat ataupun kata kerja. Jadi langsung saja bagaimana caranya, langsung saja kita akan membahasnya di video kali ini. Nah, jadi materi pembahasan untuk pertemuan kali ini yaitu bagaimana caranya kita memberikan keterangan atau mensifati atau memberikan sifat untuk kata benda dengan menggunakan en seperti ini ya, nien, kemudian atau nen atau juga el. Di sini bukan sebagai partikel kalau en ini bukan atau nen ini bukan partikel subjek ya, atau bukan partikel yang digunakan sebagai subjek. Karena itu adalah untuk kata benda. Atau di sini bukan sebagai partikel objek ya, tapi di sini nanti adalah sebagai konjugasi, sebagai penghubung mensifati sesuatu benda dengan menggunakan kata kerja atau kata sifat. Karena di sini nanti ditempelkan atau dilekatkan pada kata sifat atau kata kerja, bukan untuk kata benda ya. Kalau pembahasan yang dulu itu adalah sebagai nen, ini adalah sebagai partikel penanda subjek karena dilekatkan pada kata benda, tetapi di sini pembahasannya ini dilekatkan pada kata kerja atau kata sifat karena diberikan untuk kata kerja dan kata sifat yang berguna untuk memberikan keterangan atau mensifati suatu benda, seperti itu. Jadi ini adalah sebagai penghubungnya, penghubung antara kata kerja atau kata sifat yang memberikan sifat untuk sesuatu yang disifatinya, yaitu kata benda setelahnya. Jadi untuk kata sifat atau sesuatu yang mensifati, memberikan keterangan itu diberikan terlebih dahulu sebelum kata yang disifatinya. Ini untuk kata bahasa Korea. Kalau bahasa Indonesia kita menyebutkan barangnya dulu lalu disifati. Misalnya kata orang kita sifati dengan baik, orang yang baik, seperti itu. Tetapi untuk bahasa Korea sifatnya itu adalah diberikan terlebih dahulu atau dikatakan terlebih dahulu. Jadi yang disifati nanti diucapkan berikutnya, seperti itu. Misalnya kita contohkan seperti tadi kata benda, misalnya kata orang ya. Orang ini kalau bahasa Indonesia yaitu orang, kemudian yang baik. Orang yang buruk misalnya. Jadi ini adalah yang baik, yang buruk, ini adalah bentuk sifatnya. Ini untuk bahasa Indonesia ini dikatakan atau ditulis setelah yang disifati, yaitu orangnya. Tetapi untuk bahasa Korea, sifat ini adalah dikatakan terlebih dahulu. Yang baik orang, kalau kita katakan seperti itu.
Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya seperti apa bentuknya. Langsung saja kita lanjutkan pembahasannya. Nah teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana bentuk contoh-contohnya, kita terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana rumusnya penggunaan apa yang saya katakan tadi, yaitu cara mensifatinya dengan rumus menggunakan n atau nen atau l tadi. Bagaimana rumusnya, kita langsung saja lihat berikut ini. Sebelumnya kita harus mengetahui rumusnya, bagaimana cara menggunakan ini n, nen atau l yang digunakan sebagai memberikan kata keterangan atau sifat untuk kata benda ya. Jadi rumusnya seperti ini. Rumusnya ada 3. Jadi untuk yang pertama ini n ya, nien seperti ini atau n. Kalau n berarti nanti untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran konsonan, atau kalau langsung n berarti langsung nien, ini berarti yang vokal. Jadi untuk n seperti ini adalah untuk kata sifat atau kata kerja lampau. Jadi untuk kata sifat ya, pertama kata sifat ini. Kata sifat ini selalu menggunakan rumus yang ini, nien saja atau n yang untuk konsonan, atau nien untuk yang vokal ya. Ini untuk kata sifat. Jadi kata sifat ini rumusnya satu, rumusnya menggunakan satu ini. Dan juga ini, nien ini juga digunakan untuk kata kerja yang bentuk lampau. Kemudian rumus yang kedua dengan menggunakan nen. Nen ini bukan sudah saya katakan seperti tadi, ini bukan partikel subjek, tetapi ini melekat pada kata kerja. Ini untuk waktu yang sekarang dan juga untuk kata ida atau obda. Kata ida atau obda ini selalu menggunakan nen untuk mensifati sesuatu. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan l atau realnya. Kalau l berarti menggunakan ini l. Ini untuk yang berakhiran konsonan, tetapi untuk yang vokal langsung l seperti itu. Dan untuk yang rumus ini menggunakan l ini adalah untuk kata kerja yang waktu akan datang ya. Untuk kata kerja waktu yang akan datang menggunakan l, real. Lalu ada bentuk negatifnya juga. Untuk yang ini, untuk kata sifat atau untuk kata kerja yang bentuk lampau, ini yang bentuk negatif seperti ini. Menggunakan jianen, seperti ini. Jianen ini untuk kata sifat atau kata kerja yang waktu lampau. Kemudian rumus yang terakhir yaitu menggunakan jianen, menggunakan nen. Ini kalau ditulis ya, tetapi kalau dibaca ya sama saja ya. Tapi kalau ditulis menggunakan nen seperti ini adalah bentuk negatif dari yang ini, bentuk kata kerja waktu yang sekarang atau ida atau kata obda. Ini yang bentuk negatifnya, jianen ini untuk kata kerja waktu sekarang ya, jianen. Atau yang ini bentuk kata untuk kata yang negatif, mensifati yang negatif untuk kata sifat dan kata kerja yang bentuk lampau. Ini rumusnya seperti ini, harus diketahui terlebih dahulu. Dan untuk lebih jelasnya bagaimana cara pengaplikasian rumus-rumus tadi ketika digabungkan dengan kata-kata, yaitu kata sifat ataupun kata kerja, saya sudah membuatkan tabel supaya agar kita bisa lebih jelas untuk memahami bagaimana pengaplikasiannya. Nah, langsung saja kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, jadi pengaplikasian dari rumus-rumus yang sudah kita terangkan tadi, yaitu menggunakan nien, nen, dan l, ini tadi sudah saya jelaskan. Ini untuk kata sifat, kata kerja lampau, kata kerja bentuk sekarang, dan kata kerja akan datang. Dan untuk kata sifat ini ada yang berakhiran vokal dan konsonan ya. Untuk yang berakhiran kata sifat yang berakhiran vokal ini menggunakan nien. Terus kemudian dilanjutkan kata benda yang disifatinya. Ini KB adalah kata benda ya. Kemudian untuk yang konsonan, kata sifat yang berakhiran konsonan menggunakan rumus n, kemudian kata benda yang disifatinya. Misalnya contoh langsung saja untuk kata sifat yang berakhiran vokal, kata yebeda. Yebeda menggunakan rumus nien. Yebeda artinya cantik, kita tambahkan nien, berarti menjadi yepen. Yepen seperti ini ya, niennya saja. Yepen berarti yang cantik. Kemudian kata benda yang disifatinya di depannya sini. Misalnya perempuan, yepen yoja. Seperti itu ya, berarti perempuan yang cantik. Yang cantik seperti itu. Jadi fungsinya seperti itu, memberikan keterangan atau memberikan sifat pada kata kerja, pada kata benda yang ada setelahnya. Karena terbalik ya, untuk bahasa Korea yang disifati atau kata benda yang disifati itu berada setelahnya.
dan sifat itu berada sebelumnya atau kita ucapkan terlebih dahulu. Sifat atau keterangannya kita ucapkan terlebih dahulu, kemudian kata benda yang kita sifati disebutkan. Jadi kata Yepeda menjadi Yepen, yang cantik. Yepen Yoja berarti perempuan yang cantik. Kemudian kata Nalsin Hada menjadi Nalsinhan, berarti yang kurus atau yang langsing ya, yang langsing, misalnya perempuan. Nalsinhan Yoja berarti perempuan yang langsing, berarti Nalsin Hada menjadi Nalsinhan, seperti ini. Jadi cara pengaplikasiannya seperti ini. Kita lanjutkan contoh yang berakhiran konsonan, kata sifat. Nobda artinya tinggi, Nobda menjadi Nopen, yang tinggi. Kemudian nada artinya rendah, berarti menjadi Najen, yang rendah. Di sini dilanjutkan kata bendanya, terserah. Berarti kita menjelaskan tentang sifatnya saja ya. Najen berarti yang rendah, seperti ini. Kemudian untuk kata kerja yang bentuknya waktu lampau, ini ada yang vokal dan konsonan. Kalau yang vokal bentuk lampaunya menggunakan nien, seperti ini tadi. Yang vokal kata benda terus kata bendanya. Seperti kata kada, ini adalah kata kerja. Kada artinya pergi, yang pergi berarti kan. Kada menjadi kan. Misalnya ada orang yang pergi, kan sarami, berarti seorang yang pergi, seperti itu ya. Kada artinya pergi. Kita untuk memberikan sifat kepada sesuatu benda atau seseorang misalnya, ini berarti kada pergi menjadi yang pergi, seperti itu. Kata Buddha artinya melihat. Buddha menjadi bun. Bun berarti yang melihat. Misalnya orang yang melihat, bun saram, orang yang melihat. Jadi seperti itu maksudnya. Lalu untuk yang kata kerja lampau yang berakhiran konsonan menggunakan en, terus kata benda yang disifatinya. Kata ikda menjadi ilken. Kata mokda menjadi moken. Seperti itu ya. Kita tidak usah mengartikan, langsung saja seterusnya. Dan ini untuk kata kerja yang bentuk waktu sekarang, dan juga untuk kata ida dan obda ya, ini menggunakan rumus nen. Lalu kata bendanya, yaitu contohnya kata kada karena waktunya sekarang, misalnya yang disifati adalah bentuk sekarang, menjadi kanen. Ini waktu sekarang, berarti yang sedang pergi kalau diartikan secara lengkap seperti itu. Kada pergi, kanen saram misalnya, orang yang sedang pergi, seperti itu. Kada menjadi kanen. Kemudian ikda menjadi ignen ya. Ignen ini artinya berarti yang sedang membaca. Terus kata ida dan obda ini selalu menggunakan nen ya, tidak ada yang lain. Kata khusus untuk kata ida dan obda. Ida menjadi inen, kemudian obda menjadi omnen. Lalu kemudian yang terakhir yaitu kata kerja yang bentuk waktu akan datang, akan. Dan ini untuk yang vokal menggunakan real, kata benda. Kemudian untuk yang konsonan menggunakan rumus el, terus dilanjutkan kata benda yang disifatinya. Kita mulai dari sini. Kada berarti kal, kada menjadi kal. Buddha menjadi bul. Kemudian yang konsonan, ikda menjadi ilkel, mokda menjadi mokel. Berarti misalnya mokda artinya makan, mokel berarti yang akan makan. Seperti itu ya. Kalau kada artinya pergi, kita memberikan sifat yang waktu yang akan datang, berarti yang akan pergi. Kal saram berarti orang yang akan pergi, menggunakan real. Ini untuk yang waktu akan datang. Kita lanjutkan dengan contoh-contoh sebagai berikut ini ya. Untuk pengaplikasian dalam bentuk kata-kata yang tadi sudah dijelaskan, kita lanjutkan lagi. Ini di sini ada beberapa kata dasar, dan di sini ada waktu yang bentuk lampau sekarang, dan di situ ada kata yang bentuk akan datang. Langsung kata dasarnya yaitu kata nolda. Nolda artinya luas. Ini untuk kata nolda adalah bentuk kata sifat ya. Kata sifat kita masukkan dalam kategori waktu sekarang ya, karena ketika mensifati adalah waktu yang sekarang. Jadi tidak ada bentuk waktu lampau dan bentuk waktu akan datang, tidak ada. Jadi untuk nolda menjadi
Nolpenbang. Nolpenbang artinya kamar yang luas. Kamar yang luas. Jadi nolpen artinya luas, yang luas, kemudian bang artinya kamar. Berarti kamar yang luas. Kemudian kata cinjalhada. Cinjalhada ini juga kata sifat. Jadi kita masukkan dalam kategori bentuk waktu sekarang. Cinjalhada menjadi cinjoran saram, orang yang ramah. Cinjalhada artinya ramah, berarti cinjolhan orang yang ramah. Kita gabungkan pada kata bendanya, misalnya kata saram. Saram artinya orang. Cinjoran saram berarti orang yang ramah. Ya, seperti ini. Ini untuk kata sifat. Jadi di sini tidak ada, jadi masuk dalam kategori yang bentuk waktu sekarang. Lalu kata ikda menjadi contohnya ilken cek, buku yang dibaca. Kemudian bentuk waktu sekarang menjadi ignen cek, buku yang sedang dibaca. Kemudian bentuk yang akan datang menjadi ilke cek, buku yang akan dibaca. Contohnya lagi yaitu kata mokda, artinya makan. Contohnya mokenpang. Mokenpang artinya roti yang dimakan. Mokda artinya makan, berarti moken yang dimakan. Mokenpang artinya roti yang dimakan. Yang sudah, ya, maksudnya untuk yang bentuk ini adalah bentuk waktu lampau, berarti mokenpang kalau diartikan lengkap berarti roti yang sudah dimakan. Kemudian untuk waktu yang sekarang menjadi moknenpang. Moknenpang berarti roti yang sedang dimakan. Mokelpang berarti roti yang akan dimakan. Jadi seperti ini. Kita tidak artikan sedang atau akan, juga nggak apa-apa, tetapi untuk pengaplikasiannya yang penting tahu dengan menggunakan en ini berarti yang lampau, atau yang kalau kita ingin bentuk lampau berarti menggunakan yang en. Kemudian untuk yang waktu sekarang yang sedang berarti menggunakan en, dan untuk yang berbentuk waktu yang akan datang menggunakan e. Seperti itu saja. Contoh lagi, kungbu ada artinya belajar. Kungbuhan saram berarti orang yang belajar, orang yang sudah belajar kalau diartikan secara lengkap karena bentuknya lampau. Kemudian bentuk yang sekarang kungbuhanen saram, orang yang sedang belajar. Kemudian bentuk akan datang kungbuhal saram, orang yang akan belajar. Lalu kata mandelda menjadi contohnya manden emsik, masakan atau makanan yang sudah dibuat. Mandelda artinya membuat, manden emsik berarti masakan yang sudah dibuat, karena bentuk lampau. Kemudian yang bentuk sekarang manderen emsik, makanan yang sedang dibuat. Yang sedang dibuat ini adalah memberikan sifat, ya, atau memberikan keterangan pada kata bendanya yang ada di belakangnya ini. Kemudian bentuk yang akan datang yaitu mandel emsik, makanan yang akan dibuat. Contoh lagi deda artinya mendengarkan, menjadi bentuk lampaunya untuk mensifati berubah menjadi deren, ya, deren. Ini untuk kata yang lampau. Deren emak berarti musik yang sudah didengar. Deda artinya mendengar. Emak artinya musik, berarti musik yang sudah didengar. Bentuk sekarang menjadi detnen emak, musik yang sedang didengarkan. Kemudian kata deda yang bentuk akan datang menjadi dere emak. Ini berarti musik yang akan didengarkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan memberikan beberapa contoh kalimat yang menggunakan atau pensifatan pada kata benda yang sudah kita jelaskan tadi. Bagaimana bentuk-bentuk kalimatnya? Kita langsung saja lihat berikut ini. Contoh kalimatnya yaitu kita seperti ini, ya. Tadi yang sudah kita jelaskan, ini kita buatkan contoh kata yang kalimat yang menggunakan kata benda yang disifati. Contohnya ini misalnya yang pertama. Kabangi yepoyo, tas itu cantik atau bagus atau indah, ya. Untuk yepoyo ini artinya cantik, tetapi untuk kata benda misalnya
bisa kita artikan bagus atau indah seperti itu. Kabangi yepoyo, tas itu cantik. Kekabangel saku sipoyo, aku ingin membeli tas itu. Jadi kemudian dari kalimat ini, tas itu cantik, kemudian aku ingin membeli tas itu. Ini bisa kita rubah membuat kabang ini adalah kata benda dengan sifat cantik ya, dengan sifat yang bagus. Jadi kita mensifati dengan menggunakan kata yepoyo. Menjadi seperti ini ya. Yepen kabangel saku sipoyo. Ini berubah menjadi bentuk seperti ini ya. Yepeda menjadi yepen kabangel saku sipoyo. Aku ingin membeli tas yang cantik, tas yang cantik. Jadi dari kalimat ini, kabang yepoyo, tas itu cantik, kemudian ke kabangel saku sipoyo, aku ingin membeli tas itu. Ini kita bisa menggunakan kalimat lain dengan memberikan sifat pada suatu kata benda, yaitu kabang, menggunakan kata sifat yepoyo menjadi yepen kabangel saku sipoyo, aku ingin membeli tas yang cantik. Seperti itu. Contoh yang kedua, Sopaiso sarami jayo, kesarami nuku yeyo. Sopaiso sarami jayo, orang itu tidur di sofa. Kemudian kesarami nuku yeyo, siapa orang itu? Nah, dari kalimat ini kita bisa membuat kalimat lain dengan bentuk yang berbeda. Jadi untuk pensifatan saram itu adalah orang yang sedang tidur di sofa, orang yang sedang tidur di sofa, dengan kalimat seperti ini. Sopaiso janen sarami, jada artinya tidur, berarti ini digunakan sebagai keterangan pada kata benda, memberikan sifat pada kata benda yaitu saram, orang yang tidur. Sopaiso janen sarami nuku yeyo, siapa orang yang sedang tidur di sofa. Jadi seperti itu ya. Sopaiso janen sarami nuku yeyo, orang yang tidur di sofa itu siapa. Kemudian contoh lagi, o늘 저녁에 한국 음식을 먹을 거예요. Kita akan makan masakan Korea sore hari ini. Kemudian 음식이 뭐예요? Masakan itu apa? Dari kalimat ini kita bisa membuat kalimat lain dengan memberikan sifat pada kata 음식. Masakan tadi yang dijelaskan yaitu masakan Korea yang akan kita makan. Jadi dengan membuat kalimat seperti ini. 오늘 저녁에 먹을 한국 음식이 뭐예요? Jadi di sini 한국 음식이 yang disifati yaitu kata bendanya yaitu masakan Korea. Disifati dengan ini 먹다 artinya makan. Berarti 오늘 저녁에 먹을 한국 음식이 masakan Korea yang akan dimakan. Seperti itu, yang akan dimakan karena ini bentuknya waktu akan datang yang menggunakan 오늘 저녁에 먹을 한국 음식이 뭐예요? Apakah makanan Korea yang akan kita makan sore hari ini? Ya, yang akan kita makan itu memberikan sifat pada masakan Korea seperti ini. Kita ulangi sekali lagi. 오늘 저녁에 먹을 한국 음식이 뭐예요? Apakah makanan Korea yang akan kita makan sore hari ini? Nah, seperti itu. Dan seterusnya saya akan menambahkan lagi beberapa kalimat yang bentuk percakapan. Akan tetapi saya juga akan menambahkan dahulu sebuah catatan tentang bagaimana ketika kita mensifati suatu benda ini adalah dengan sifat yang bukan hanya satu sifat, misalnya ada 2 atau 3. Jadi bagaimana, apakah semuanya akan dipasang menggunakan bentuk konjugasi seperti tadi, menggunakan en atau nen pada semua kata sifat atau kata yang menjadi kata kerja yang menjadi keterangan untuk kata benda tersebut. Langsung saja pembahasannya seperti berikut ini. Jadi di sini ada sebuah catatan yang penting ya untuk diketahui, bahwasanya untuk penggunaan tadi ketika kita menggunakan beberapa kata sifat atau kata kerja yang digunakan untuk memberikan keterangan pada kata benda. Bagaimana kalau ada 2 atau 3 seperti itu? Jika ada 2 atau lebih kata sifat yang digunakan berturut-turut, maka kata sifat yang terakhir yang diberikan tanda konjugasi keterangan seperti tadi. Misalnya kita contohkan seperti ini ya. Kata sifat ya, ini untuk kata sifat. Cakhyo, cakhyo artinya baik, baik untuk orang ya. Cakhyo, baik, atau kerigo, yepoyo, kemudian cantik.
Terus ada kalimat lagi, kron yojaro joaheo. Aku suka perempuan yang seperti itu. Perempuan yang seperti itu yaitu yoja ya. Yoja ini adalah perempuan yang seperti itu, berarti yang cantik dan baik. Ini bagaimana ketika kita gabungkan dalam satu kalimat, yang baik dan juga yang cantik? Apakah kita berikan tanda semuanya? Ternyata tidak seperti ini ya. Jadinya kalau untuk menggabungkan dua sifat, untuk mensifati satu kata benda, ini dengan menggunakan kita untuk penandanya kita letakkan di yang terakhir. Kata cakhada menjadi cakhago menggunakan apa itu kata penghubung go ya. Cakhago yepen yojare joaheo. Jadi tidak semuanya diberikan tanda en seperti ini atau el atau nen ya. Cakhago yepen yojare joaheo. Aku suka perempuan yang cantik, yang baik dan cantik. Jadi yang diberikan penanda ini untuk yang kata sifat yang akhir, tidak semuanya. Untuk yang pertama ini diberikan kata penghubung go ya, menggunakan go saja. Cakhago yepen yojare joaheo. Jadi untuk yang pertama, untuk cakhada ini tidak boleh kita menggunakan cakhan misalnya seperti itu. Cakhan yepen yojare joaheo ini tidak boleh. Jadi yang diberikan tanda ini adalah yang kata sifat yang terakhir saja. Jangan yang pertama, yang kedua misalnya, tetapi khusus yang terakhir saja. Lalu yang di sini kita bisa menambahkan penghubung go seperti tadi ya. Misalnya seperti tadi go. Jadi bukan cakhan tetapi cakhago yepen yojare joaheo. Cakhago yepen yojare joaheo. Aku suka perempuan yang baik dan cantik. Nah, jadi seperti ini ketika kita memberikan sifat atau keterangan dengan dua kata sifat atau lebih ya. Jadi yang diberikan penanda yaitu yang bagian yang terakhir saja. Nah teman-teman, dan untuk seterusnya kita tambahkan lagi seperti tadi bentuk kalimat-kalimat yang bentuk kalimat percakapan ya, agar kita lebih bisa memahami apa yang kita sudah bahas tadi. Langsung saja bentuk kalimat percakapannya bagaimana, kita lihat berikut ini. Contoh kalimat percakapan untuk yang pertama yaitu A dan B. A mengatakan, "Oton yang ware joaheo, kamu suka menonton film apa?" B menjawab, "Jemi inen yang ware joaheo, aku suka film yang menyenangkan atau yang lucu." Jemi inen yang wa berarti film yang menyenangkan atau yang lucu, boleh ya diartikan seperti itu. Jemi inen yang ware joaheo, aku suka film yang menyenangkan atau yang lucu. Kemudian contoh yang kedua ada A dan B. A mengatakan, "Jikem kopir masinin sarami nuku yeyo." Siapa orang yang sedang minum kopi sekarang? Ini ya, orang terus disifati di sini masinin sarami. Kopir masinin sarami. Berarti orang yang minum kopi. Jikem kopir masinin sarami nuku yeyo. Siapa orang yang sedang minum kopi sekarang? B menjawab, "Jejinku yeyo, temanku." Contoh yang ketiga, A mengatakan, "Oji kan sikdangi otes soyo." Bagaimana restoran yang kamu pergi kemarin? Restoran yang mana kamu pergi kemarin? Ini mensifatinya dengan kata kerja ya. Oji kan sikdangi otes soyo. Bagaimana restoran yang kamu pergi kemarin? B menjawab, "Sinjoran sobise temune kibuni juas soyo." Karena pelayanan yang ramah, maka perasaanku senang. Sinjoran sobise, pelayanan yang ramah. Cinjoran sopise temune kibuni juassoyo. Karena pelayanan yang ramah, maka perasaanku senang. Contoh yang keempat, terakhir, A mengatakan, "Jumare we mut manayo." Kenapa kemarin tidak bisa bertemu? B menjawab, "Hal iri nomu manaso mut manayo." Karena sangat banyak hal yang akan aku kerjakan. Hal iri berarti hal atau kerjaan yang akan menggunakan bentuk yang akan datang ya. Hal iri berarti hal yang akan dikerjakan. Hal iri nomu manaso mut manayo. Karena sangat banyak hal yang akan aku kerjakan mut manayo, jadi aku tidak bisa bertemu.
Nah kawan-kawan, demikianlah tadi penjelasan untuk materi pembahasan kali ini, yaitu memberikan sifat atau memberikan keterangan pada suatu kata benda. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada kesalahan dalam menerangkan atau memberikan uraian, saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.